Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang ada dalam ruangan ini maupun Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah dan dimanapun saat ini Bapak Ibu saudara sekalian berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya yang tidak pernah berkesudahan dalam langkah kehidupan kita. Hingga di saat yang indah ini, kita boleh menikmati akan berkat Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita memuji, memuliakan namanya. Namun sebelumnya, kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Kita mau merenungkan akan kebaikan Tuhan, akan kasih dan cinta Tuhan yang begitu luar biasa dalam perjalanan kehidupan kita. Kita bersyukur Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jikalau 6 hari lamanya Tuhan telah bersama dengan kita di tengah aktivitas kita, kita bersyukur. Di pagi yang indah ini, di hari Sabat, di hari perhentian, kita boleh mengkhususkan waktu untuk Tuhan, untuk kita memuji, memuliakan namanya. Untuk itu, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita memuji, memuliakan namanya, karena Dia adalah Allah yang layak dipuji, adalah Allah yang layak disembah. Amin. Baik Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama memulai akan ibadah kita, dan kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita dengan kita pujikan bersama di dalam Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dari Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, dan dari Roh Kudus yang memeteraikan setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, sehingga yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dari awal pertengahan hingga akhir, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Berkat Tuhan jualah yang memberkati kita, sehingga kita ada sebagaimana kita ada di hari Minggu ini, di tanggal 7 Juni 2020. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa Ia nyatakan di dalam hari-hari yang kita lewati,
Dan di hari yang Tuhan telah jadikan pada saat ini, dan kita percaya untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, kasih setia Tuhan. Untuk itu mari bersama-sama kita bermazmur baginya. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk mari kita mengambil bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-15. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Kita akan baca secara silih berganti. Ayat yang pertama saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-5. Bunyinya demikian, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ya, dia yang berlaku tidak lazim, yang menentukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang bersikir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Bersama-sama kita baca ayat yang ke-5, 1, 2, 3. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Biarlah kita melangkah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita menjadi pribadi yang betul-betul layak di hadapan Tuhan. Dan kita bersyukur kita layak di hadapan Tuhan bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena Tuhanlah yang melalui Kristus Yesus Tuhan, Dia telah menebus dosa-dosa kita, Dia telah menjadikan kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah ada bersama dengan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga biarlah kita yang sudah dibenarkan oleh Kristus Yesus Tuhan, kita terus mengagungkan Dia. Namun kita menyadari bahwa sebagai manusia, kita tidaklah sempurna. Kita perlu mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama saya menjemput untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita, dengan kita pujikan bersama Kidung Jemaat nomor 37 bagian A, Batu Karang yang Teguh. Sidang jemaat, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang suci dan kudus, oh Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami nyatakan kepada Engkau, kepada Allah yang senantiasa menjaga dan melindungi kami, kepada Allah yang senantiasa memberikan segala yang terbaik di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, bahkan selalu baru kasih setiamu kepada kami.
Kami bersyukur kami dapat melangkah terus di tengah berbagai macam pergumulan, permasalahan yang kami hadapi. Kami percaya jika kami kuat semata-mata karena pertolongan yang datang daripada-Mu. Oh Tuhan, di tengah segala berkat-berkat-Mu, baik itu secara rohani maupun jasmani, kami sadari bahwa kami tetaplah pribadi yang penuh dengan kekurangan kelemahan karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang acap kali kami lakukan kepada sesama, bahkan kepada Tuhan. Kami sadari bahwa kami telah berdosa. Untuk itu dengan rasa sesal dan malu, kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Tuhan. Layakkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu yang suci dan kudus. Biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah ini, baik secara langsung di tempat ini maupun setiap pribadi lepas pribadi yang menyaksikan siaran ini, dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan kiranya hadir bagi dengan memberikan kepada kami pengampunan, oh Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami, layakkan kami ya Tuhan. Dengan iman kami percaya bahwa ketika kami mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, Engkau Allah yang setia dan adil, Allah yang sanggup mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman kita percaya bahwa ketika kita mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita, maka Allah yang setia dan adil itu, Dia memberikan pengampunan atas kita. Kita yang sudah diberikan pengampunan oleh Tuhan, dengan hormat saya menjemput jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang kelima, ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Kita yang sudah diberikan pengampunan oleh Tuhan, mari dengan penuh ucapan syukur kita membaca bagian firman Tuhan ini. Jika semua sudah menemukannya, ayat yang pertama kita baca setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita dibenarkan oleh Kristus Yesus Tuhan yang sudah menebus dosa-dosa kita. Sehingga ada pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus Tuhan. Untuk itu mari kita terus mengagungkan Dia, meninggikan Dia, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dengan kita nyatakan syukur kita, dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 58, Maha Kasih yang Ilahi.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di saat pagi yang indah ini, kita boleh menaikkan segala puji-pujian kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kita di pagi yang indah ini melalui mazmur pujian, bahkan berita anugerah. Biarlah firman Tuhan ini akan selalu senantiasa menguatkan iman percaya kita. Bahkan kita juga bersyukur kita boleh mendapat pengampunan dari Tuhan Yesus atas segala salah dan dosa kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu senantiasa menikmati akan berkat-Nya, untuk kita terus memuji, memuliakan namanya. Dengan kembali kita pujikan bersama Serikat Persaudaraan Kidung Jemaat nomor 249. Baik, tiba saatnya untuk kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhanlah yang akan memberkati akan kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang akan senantiasa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita. Namun sebelumnya, kembali kita pujikan bersama. Kita harus membawa berita Kidung Jemaat 426. Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan nyata atas kehidupan kita. Terbukti
terang kasih Kristus menerangi langkah kehidupan kita. Kita, manusia-manusia yang dahulu hidup di dalam kegelapan karena dosa dan pelanggaran kita. Tetapi oleh anugerahnya, oleh kasih karunia-Nya, kita memperoleh anugerah yang luar biasa, di mana kita ada di dalam terangnya yang abadi. Untuk itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, mari kita bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk kita membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya. Mari saya jemput jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur betapa luar biasanya kasih setiamu bagi kami. Di dalam hari-hari yang kami lewati, maupun terlebih khusus, anugerah yang besar yang Engkau nyatakan melalui Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga hidup kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Engkau yang sudah menebus dosa-dosa kami di atas kayu salib. Kami bersyukur jika di dalam perjalanan kehidupan kami dapat mengenal Engkau, oh Tuhan. Untuk itu di hari ini, ketika kami bersekutu di tempat ini maupun setiap saudara-saudara kami yang menyaksikan siaran langsung maupun siaran tunda, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lawat setiap anak-anak-Mu. Engkau lawat setiap kami yang lemah, tak berdaya, karena begitu banyak pergumulan yang kami hadapi. Baik itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, atau masalah apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, lawatan Tuhan hadir bagi setiap kami. Sehingga setiap kami dengan pertolongan yang datang daripada Tuhan, ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, iman percaya kami semakin teguh. Dan terlebih daripada itu, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami tetap melangkah apapun situasi yang kami hadapi. Kami sadari, oh Tuhan, bahwa sebagai manusia kami penuh dengan kekurangan. Iblis dengan segala tipu dayanya selalu berusaha untuk mencuri konsentrasi kami. Untuk itu dalam nama Tuhan Yesus, segala kekuatan roh setan, roh iblis, roh jahat yang mengganggu kami, Engkau singkirkan Tuhan. Kuat kuasa Roh Kudus kiranya menuntun setiap kami. Dan biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, selepas kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, damai sejahtera yang berasal daripada-Mu dapat kami rasakan. Sukacita yang melampaui segala akal pikiran kami terpancar di dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan jualah yang diagungkan dan ditinggikan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, yang penuh dengan kekurangan kelemahan ini Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang hamba sampaikan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama-sama saya menjemput jemaat Tuhan. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang pertama saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan membaca secara silih berganti sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini dengan silih berganti. Bunyinya demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus,
memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan menggambarkan kehinaan, tekun memikul salib, dan sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulanmu kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak Bapa. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menarik sekali pada kesempatan hari Minggu ini. Ada kesempatan yang indah bagi kita untuk kita duduk bersama dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara menatap saya dan mulai bertanya, apa yang menarik? Yang menarik adalah sesungguhnya kesempatan ini tidak semua orang dapat memilikinya. Ada orang yang dengan kekerasan hatinya memang menghindari untuk tidak datang kepada Tuhan. Mungkin ada berbagai macam alasan. Tetapi yang jelas ketika engkau mencari Tuhan, engkau mengandalkan Tuhan, sesungguhnya di situ, percayalah, Tuhan punya rencana yang indah untukmu, di mana engkau dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupmu, sehingga hidupmu adalah hidup yang punya arti dan punya nilai. Dibandingkan sama sekali engkau tidak mempedulikan Tuhan. Karena kita sadari bersama bahwa hidup kita ini sesungguhnya adalah anugerah yang datang daripada Tuhan. Hidup kita ini sesungguhnya adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Di mana Ia rela menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Sehingga itulah alasan bagi kita untuk kita sebagai anak-anaknya pada akhirnya memperoleh anugerah keselamatan. Itulah hal yang merupakan alasan mengapa ketika kita ada di kesempatan hari Minggu ini, baik secara langsung saudara menyaksikan siaran ini maupun siaran tunda. Sekali lagi, ini adalah kesempatan yang begitu indah. Satu waktu ada seseorang yang memiliki suami yang sama sekali tidak mempedulikan Tuhan. Yang dia pedulikan adalah dirinya sendiri. Namun sang istri begitu dekat dengan Tuhan. Setiap minggu dia selalu datang ke gereja. Dan ketika dia datang ke gereja, anjing kesayangannya selalu bersama-sama dengan dia. Setiap minggu selalu terjadi hal demikian. Tetapi sang suami sama sekali tidak mempedulikan apa yang dilakukan oleh sang istri. Sampai pada akhirnya sang istri pun dipanggil oleh Tuhan. Kesedihan yang mendalam dialami oleh keluarga besar, terlebih sang suami yang untuk selama-lamanya
tidak akan menjumpai lagi sang istri. Dan sebagai tanda kasihnya, dia melihat gerak-gerik hewan peliharaan kesayangannya, yaitu anjingnya, di mana setiap minggu dia selalu resah. Dan dia sudah mulai berpikir, jangan-jangan anjing ini mau pergi ke gereja sebagaimana yang dilakukan oleh sang istri waktu istrinya masih hidup. Dan apa yang terjadi? Sang suami pun mengikutinya. Selama ini sang suami selalu di hari Minggu dia mabuk-mabukan, main judi bersama dengan teman-temannya. Tetapi hari Minggu itu dia dengan anjing kesayangan istrinya almarhumah, dia pergi ke gereja. Sampai di gereja, menarik apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sang pendeta berkhotbah, dan di dalam khotbahnya dia memperkenalkan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada penghujung dari khotbahnya, sang pengkhotbah pun berkata, jika hari ini ada di antara saudara-saudara yang mau menyerahkan dirinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah kesempatan bagimu mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang terjadi, saudara? Dalam kesempatan itu, sang suami itu pun dia menyerahkan dirinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karya yang luar biasa terjadi di dalam dirinya. Secara umum, kita bisa melihat kasih Tuhan begitu nyata di dalam kehidupannya. Secara khusus, keselamatan diberikan kepada dia. Mungkin kalau ada yang bertanya, siapa yang membuat sang suami akhirnya bertobat? Mungkin ada yang berkata, jangan-jangan anjingnya yang telah mengantarkan dia ke gereja. Tapi siapapun dia, kita percaya itu semua tidak lepas dari pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesempatan yang berbahagia ini, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan yang tadi kita baca bersama dengan tema teguh di tengah badai. Bagaimana mewujudkan keteguhan di tengah badai. Apalagi hari-hari yang kita lewati ini adalah hari-hari di mana tantangan semakin luar biasa. Tadi malam saya membaca di Indonesia ada 30.000 kurang lebih yang terinfeksi COVID-19. Padahal bulan-bulan yang lalu jumlahnya boleh dikatakan masih sedikit. Tetapi ini sudah jumlahnya semakin meningkat. Dan ke depan, karena pemerintah melihat satu kenyataan, pergerakan perekonomian menjadi lambat. Ada satu keputusan di mana COVID-19 sudah tidak bisa dielakkan. Dan kita boleh dikatakan akan hidup bersama-sama dengan kenyataan tersebut. Dan hal ini tentu tidak menutup kemungkinan jumlah ini akan semakin besar. Dengan kata lain, badai kehidupan kita boleh dikatakan akan semakin besar, semakin luar biasa. Bagaimana caranya untuk kita tetap teguh di tengah kenyataan yang begitu berat? Melalui Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama, kita dapat melihat di situ firman Tuhan tertulis, kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Artinya di sini sesungguhnya
Di dalam perjalanan kehidupan kita, sekalipun kita ada di tengah badai, ada pendahulu-pendahulu kita yang juga pernah menghadapi berbagai macam tantangan dan masalah. Sehingga kalau pertanyaannya adalah bagaimana untuk teguh di tengah badai, hal yang pertama, pandanglah para pendahulu kita. Di mana di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, kita dapat melihat sederetan orang-orang yang begitu beriman di tengah badai kehidupan mereka. Ada sederet nama-nama yang luar biasa yang terungkap di situ. Sehingga lanjutan dari Ibrani pasal 11 masuk ke pasal 12 diungkapkan dengan pernyataan karena kita mempunyai banyak saksi. Ada sederetan nama, ada Abraham, ada Nuh sebelumnya. Yang kita tahu persis, mereka pernah diperhadapkan dengan berbagai macam kendala yang begitu besar. Bahkan secara spesial yang namanya Nuh, itu betul-betul dia ada dalam satu situasi yang luar biasa, berat. Ada di dalam lingkungan yang sama sekali tidak sehat. Tidak sehatnya di sini adalah moralitas mereka yang kacau balau. Sampai-sampai Tuhan memerintahkan kepada Nuh, Nuh buat bahtera. Kasih tahu mereka yang mau selamat ikut bahtera. Kalau tidak mau ya sudah, kasih tinggal aja. Seringkali saya khotbahkan bagian ini dan saya mau katakan kepada saudara, ini tidak mudah. Sekali lagi, ini tidak mudah. Di tengah zaman pada waktu itu yang belum ada bor listrik, bahkan listrik pun tidak ada. Bahkan yang namanya gergaji mungkin untuk membuat kayu-kayu itu berbentuk. Kalau zaman kita tinggal pergi ke toko bangunan cari gergaji. Mau gergaji yang model bagaimana, semuanya ada. Mau alat pahat yang model bagaimana, semuanya siap. Pada titik di mana dia mau membentuk bahtera saja, membuat yang namanya bahtera saja, luar biasa pergumulan dia. Belum lagi dihina oleh kiri kanan. No, bikin bahtera kok di atas gunung. Memang ini sesuatu yang tidak masuk akal. Orang bikin perahu saja di pinggir pantai. Ini bahtera di atas gunung. Tapi dari situlah Nuh berkata, ini kesempatan untuk kamu. Percaya sama saya. Satu saat nanti akan ada hujan yang luar biasa. Dan dia akan ditertawakan dan terus ditertawakan. Tetapi apa yang terjadi? Nuh mengarahkan istrinya, anak-anaknya untuk tetap taat dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kalau kita melihat lagi tokoh yang namanya Abraham, anaknya Ishak bertanya kepada dia, "Ayah, di sini sudah ada kayu, di mana korbannya?" Sementara Abraham tahu persis dialah anaknya sendiri yang akan menjadi korban. Tapi dia tetap teguh. Teguh dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimana untuk kita teguh di tengah badai? Pandanglah pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa itu. Di Amerika ada stadion basket yang begitu besar, dan kebanyakan di antara stadion-stadion basket yang di dalamnya ada klub-klub yang hebat, mereka tidak akan pernah melupakan legenda dari klub tersebut. Kita tahu di Chicago Bulls, di situ ada nama Michael Jordan,
LA Lakers, ada Magic Johnson. Dan foto mereka digantung di stadion sebagai penghargaan di mana mereka adalah legenda bola basket dari klub-klub mereka pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang hal tersebut masih ada. Mungkin banyak yang bertanya, untuk apa dipasang legenda-legenda atau jagoan-jagoan yang luar biasa di masa lalu? Padahal mereka boleh dikatakan sudah pensiun dari dunia bola basket. Ketika mereka ada di zaman di mana mereka berjaya, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Banyak orang yang berdecak kagum melihat kehebatan-kehebatan mereka. Michael Jordan, seorang yang boleh dikatakan meninggalkan jejak langkah dalam dunia bola basket yang luar biasa. Dan sampai sekarang tetap dikenang bagaimana permainan bola basket dia. Apa yang dilakukan oleh stadion dengan memasang wajah-wajah mereka sesungguhnya adalah satu upaya untuk memicu anak-anak muda mereka, generasi baru mereka, di mana ketika mereka berlatih dan kemudian mereka sudah lelah, mereka dapat memandang bahwa sesungguhnya mereka yang berhasil itu, mereka yang adalah bintang-bintang yang luar biasa di masa kejayaan mereka, adalah mereka yang tidak pernah lelah di dalam berlatih, yang tidak pernah menyerah ketika mereka ada dalam kekalahan dan membalikkan keadaan sampai akhirnya mereka meraih yang namanya kemenangan. Hari ini pun ungkapan di dalam bagian firman Tuhan ini, di mana di situ dikatakan kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan. Saya mau katakan kepada saudara, saatnya mari kita meneladani mereka yang di tengah badai kehidupan mereka, mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, selain kita punya pendahulu yang luar biasa, di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, selain kita punya pendahulu, kita juga punya yang namanya teladan yang agung. Nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita memberikan jejak langkah yang sempurna kepada kita, yang layak untuk menjadi teladan. Sehingga bagian firman Tuhan ini mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Engkau yang hari ini letih, lesu, lemah, dan berbeban berat, jangan lupa, ada Yesus yang pernah memikul salib. Ada Yesus yang pernah kepalanya dimahkotai oleh duri. Dia yang tidak mengenal dosa, namun dia mau menanggung dosa. Penderitaan yang luar biasa. Dari minggu ke minggu saya selalu berbicara tentang bagian firman Tuhan ini. Mengapa? Karena bicara tentang kematian sesungguhnya adalah bicara tentang sesuatu yang pasti. Siapapun akan mengalaminya, termasuk diri saya sendiri, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap dengan kematian kita? Keberadaan dari COVID-19 memperingatkan kita
bahwa yang namanya kematian itu boleh dikatakan nyata. Pergerakan dari penyebaran COVID-19 memungkinkan untuk pergerakan itu semakin cepat. Dan kita semakin melihat bagaimana banyaknya daftar orang yang mengalami kematian. Dan adalah bijak bagi kita untuk mempersiapkan diri kita tatkala kenyataan itu terjadi. Dalam minggu ini, salah satu jemaat GPPI Sang Sinar ada yang dipanggil Tuhan. Minggu lalu masih didoakan. Dan ternyata kehendak Tuhan lain. Bukan karena COVID-19 dia dipanggil pulang, tetapi karena penyakit lain. Tetapi poin yang saya mau sampaikan, yang perlu kita pahami bersama di sini adalah bicara tentang kematian, bicara tentang sesuatu yang nyata, yang pasti terjadi kepada siapapun, dimanapun. Amerika jumlahnya sudah jutaan, daerah-daerah lain begitu banyak. Artinya ketika seseorang mengalami kenyataan tersebut, peluang untuk mengalami yang namanya kematian semakin besar. Dan bicara tentang kematian bukan hanya karena COVID-19. Ada orang yang mengalami kematian karena dia lagi tidur saja dan kemudian dipanggil pulang. Tapi kita bersyukur jika di dalam perjalanan kehidupan kita punya Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Acap kali, bahkan berkali-kali saya selalu berbicara tentang hal ini. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, supaya kita betul-betul teguh di dalam Dia. Tidak lari dari Dia yang sudah menyelamatkan kita. Apapun situasinya, kita pandang Dia. Di mana untuk menebus dosa-dosa kita, Dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun tatkala Dia harus memikul salib itu. Bahkan tatkala Dia harus jatuh, kurang lebih 3 kali Dia jatuh dan tak berdaya karena begitu beratnya salib itu. Bahkan ketika Dia sudah ada di atas kayu salib, dengan tombak bagian lambungnya pun ditusuk. Dia tidak memberontak untuk mengatakan stop, cukup. Tetapi Dia tetap bertahan sampai Dia berkata sudah selesai. Dan sejarah mencatat ketika peristiwa itu terjadi yang namanya gempa bumi. Kenyataan di mana menunjukkan bahwa pribadi ini bukan pribadi manusia biasa, tetapi ini pribadi yang luar biasa. Tirai bait Allah terbelah menjadi 2. Perubahan besar terjadi. Tetapi Dia tidak berhenti pada titik kematian. 3 hari kemudian, kebangkitannya inilah yang menjadi kunci. Kunci yang penting bagi kita orang-orang percaya. Di mana iman pengharapan kita arahkan kepada pribadi yang hidup. Ada lagu yang mengatakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sehingga saya mau katakan, hari ini engkau yang ada dalam kesusahan, jangan terbenam dalam kesusahan. Kita punya pengharapan yang luar biasa. Kita punya juru selamat yang luar biasa.
Sehingga inilah alasan bagi kita untuk tetap teguh di tengah badai, apapun situasi. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari melalui kebenaran firman Tuhan ini. Selain kita punya pendahulu yang luar biasa, kita punya teladan yang luar biasa. Ketahuilah, kita juga punya potensi dalam diri kita yang luar biasa. Di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8, di situ dikatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencurahkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Hal ini berbicara tentang diri kita sendiri, di mana diri kita memiliki potensi untuk menjadi baik atau menjadi buruk. Dalam cerita di awal yang tadi saya kemukakan, pertobatan dari sang suami merupakan titik balik yang begitu indah di dalam perjalanan hidupnya, di mana ia sekalipun memiliki latar belakang yang buruk, latar belakang yang gelap, tetapi ada potensi di dalam dirinya untuk menjadi pribadi yang luar biasa, untuk menjadi pribadi yang pada akhirnya bisa menikmati anugerah Tuhan. Potensi itu ada dalam diri kita. Kalau hari-hari ini kita seolah-olah bagaikan seorang anak yang dihajar, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihi. Mungkin engkau merasa, oh Tuhan, nampaknya ini kenyataan yang tidak adil. Saya sudah setia kepadamu, tetapi mengapa kenyataan yang begitu berat saya justru alami? Kisah tentang Ayub menunjukkan kepada kita bagaimana seorang Ayub yang diizinkan oleh Allah supaya iblis mengacau balaukan hidup. Tetapi yang menarik adalah Ayub, sekalipun dia punya potensi untuk menjadi orang-orang yang meninggalkan Tuhan, tetapi di sisi lain dia juga punya potensi untuk tetap mengandalkan Tuhan. Dan itulah yang menjadi pilihan dia. Pilihan untuk cari Tuhan, andalkan Tuhan. Sehingga ketika dia teguh di dalam Tuhan, apapun badai kehidupannya, dia dapat mengatasinya. Saya mau katakan kepada saudara, tidak mudah bagi seorang yang bernama Ayub, dari punya segala, punya anak buah yang begitu banyak, kekayaannya yang luar biasa, tetapi tiba-tiba jatuh miskin, bahkan dia mengalami yang namanya kusta. Pada zaman itu, orang yang mengalami kusta berarti orang yang tinggal tunggu mati. Zaman sekarang ketika seseorang mengalami COVID-19, pergerakan untuk menolong orang itu segera dilakukan. Tetapi zaman Ayub, orang yang mengalami kusta, dia harus diasingkan. Bahkan dia harus berjalan sambil berteriak, kusta, kusta. Najis, najis. Najis, najis. Bayangkan saudara, orang punya segalanya.
Ini bukan orang yang tidak punya apa-apa, tapi orang punya segalanya. Tetapi dia harus ada dalam satu kenyataan di mana dia harus berteriak-teriak. Najis, najis. Kalau tidak melakukan hal itu, dia bisa dilempar batu sampai mati. 3 sahabatnya berulang kali bertanya, pasti ada dosa yang ada padamu, Ayub. Ayub bilang, saya nggak tahu, kok saya jadi begini. Saya nggak tahu. Coba akuilah saja. Tapi apa yang terjadi? Tuhan memperhitungkan ketaatan dia. Tuhan menggantikan 2 kali lipat di akhir dari kisah Ayub. Itu berarti saya mau katakan kepada saudara, engkau yang tetap teguh di tengah jalan Tuhan. Sekalipun kita punya potensi untuk meninggalkan Tuhan, tetapi kita juga di sisi lain punya potensi untuk dekat dengan Tuhan. Apapun badai kehidupan, apapun yang menjadi masalah, percayalah, segala yang terbaik Tuhan siap sediakan untuk kita. Selagi ada kesempatan, marilah kita tetap memilih jalan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala segi kehidupan kita. Badai kehidupan boleh datang, tetapi selama kita andalkan Tuhan, cari Tuhan. Paulus di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang 13. Banyak di antara saudara sudah mengetahui. Di situ dikatakan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita satu di dalam doa. Izinkanlah pemain musik untuk memainkan musik Mulia Setiamu. Dan mari kita mengambil sikap doa. Engkau yang ada dimanapun, baik di tempat ini maupun yang saat ini ada di rumah. Engkau yang menyaksikan siaran ini, baik siaran langsung maupun siaran tunda. Engkau yang menyadari bahwa hari ini engkau ada dalam pergumulan yang berat. Entah masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan. Silahkan, engkau yang berbeban berat, taruh tangan kanan saudara dan saya mau berdoa untuk saudara. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh dengan kasih setia. Engkau melihat mereka yang pada hari ini, mereka terbeban dengan berbagai macam beban-beban kehidupan mereka. Engkau melihat mereka yang telah meletakkan tangan kanan mereka, dan mereka rindu akan lawatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka Tuhan, jamah mereka Tuhan, supaya mereka teguh di tengah badai kehidupan mereka. Dengan mereka tetap memandang kepada pendahulu yang terus beriman di tengah badai kehidupan. Untuk mereka terus memandang kepada pribadi yang ada dalam Yesus Kristus yang menjadi teladan. Dan biarlah setiap kami menyadari bahwa kami sesungguhnya memiliki potensi untuk terus mengandalkan Tuhan. Dan biarlah kami betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bersama-sama mari kita bangkit berdiri. Kita yang sudah diberikan anugerah
pengampunan, dan juga berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita rayakan akan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa dengan kita pujikan bersama Selamat di Tangan Yesus, Kidung Jemaat nomor 388. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya, dalam sejuk kasihnya aku bahagia. Lagu seru malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam sejuk kasihnya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosa bukan cobaan jauh dari diriku, duka cemas dan bimbang rasanya tak tenang, noda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam kasih-kasihnya aku bahagia. Biarlah di dalam teduh kasih-Nya kebahagiaan senantiasa kita alami, beserta dengan seluruh orang percaya dari muka bumi ini, dari sepanjang segala abad. Mari kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di saat yang indah ini kita boleh dilawat dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman percaya kita. Biarlah dalam setiap langkah kehidupan kita terus mengandalkan Tuhan. Baik, di saat yang indah ini tiba saatnya untuk kita bersama-sama menaikkan segala syafaat kita di dalam Tuhan. Namun sebelumnya kembali kita pujikan bersama di dalam Kidung Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan.
Baik Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang selalu senantiasa menjaga melindungi setiap umat-Mu ya Tuhan. Di mana kesempatan pagi hari yang indah ini, di hari Minggu, hari Sabat, bersama-sama umat-Mu Tuhan menaikkan puji sembah kepada-Mu ya Tuhan, mengucap syukur akan kasih setia Tuhan yang senantiasa nyata dalam langkah kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di surga, bersyukur untuk 6 hari, di mana dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masih dapat merasakan yang namanya kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan ya Tuhan. Sehingga di kesempatan pagi yang indah ini ya Tuhan, bukan suatu kebetulan, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhanlah, sehingga kami bisa dapat bersama-sama untuk memuji, memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, baru saja kami anak-Mu Tuhan disegarkan, dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang sudah kami renungkan tidak akan lalu begitu saja ya Tuhan. Roh Kudus akan terus memampukan kami, mengingatkan kami ya Tuhan, supaya langkah kehidupan kami ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan persoalan kehidupan, kami percaya bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan yang memberikan kami kekuatan, yang siap untuk menolong kami, untuk kami tetap melangkah untuk menghinggapi masa depan kami ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Pada saat ini kami akan panjatkan pergumulan-pergumulan doa kami, oh Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, ampuni kami, sucikan kami, layakan kami, sehingga ketika kami menaikkan pergumulan doa-doa kami ya Tuhan, tidak terhalang oleh dosa dan pelanggaran-pelanggaran Tuhan. Bapa di surga, mendoakan ya Tuhan, negara kami, bangsa kami ya Tuhan Indonesia ini, serta pemerintahan Provinsi Pulau Bali yang dilanda virus corona ini ya Tuhan. Bapa di surga, tak henti-henti kami mohon kepadamu ya Tuhan, mendoakan bangsa tercinta kami, negara kami ini ya Tuhan. Situasi semakin bertambah korban ya Tuhan. Sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, kami terus mendoakan, memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan berikan jalan keluar, supaya Tuhan memulihkan akan negara ini ya Tuhan. Sehingga dengan situasi yang ada ini ya Tuhan, tentunya semua orang, semua umat Tuhan merasakan ya Tuhan. Dan kami sadari bahwa kehidupan kami ya Tuhan, kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni sudahlah Tuhan, supaya setiap keadaan kondisi ini ya Tuhan, Tuhan memulihkan, supaya kami bisa merasakan seperti semula ya Tuhan situasi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Korban-korban yang saat ini ya Tuhan terinfeksi, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, jamah, sehingga mereka dapat memperoleh kekuatan, kepulihan, kesembuhan ilahi yang berasal dari-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, tim-tim medis yang berusaha dan melayani untuk setiap keadaan yang saat ini korban-korban ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah mereka kekuatan juga ya Tuhan. Mampukanlah mereka ya Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan dalam pelayanan Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik, semuanya dapat berjalan dengan aman ya Tuhan. Tuhan Yesus menjaga, melindungi. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Mendoakan pemimpin negara kami, Bapak Presiden ya Tuhan, bersama dengan bawahan-bawahan yang mereka berupaya untuk bagaimana memikirkan ke depan negara ini ya Tuhan dari COVID-19 ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, kesehatan ya Tuhan, supaya Tuhan, apa yang dipikirkan Tuhan, semuanya oleh karena pertolongan Tuhan yang mampukan, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Kedepannya Tuhan, bangsa negara ini Tuhan bisa berjalan dengan aman. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoakan pertolongan-Mu ya Tuhan, nyatakan akan negara ini ya Tuhan. Bapa di surga, Pulau Bali Tuhan, jaga lindungi, tutup bungkus yang kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Doakan juga ya Tuhan pemimpin yang ada di Pulau Bali ini ya Tuhan. Bapa di surga memberkati akan gubernur Pulau Bali ini Tuhan, bersama dengan bawahan-bawahan mereka yang sudah berupaya untuk
memaksimalkan akan pulau Bali ini Tuhan, aman dalam situasi ini Tuhan. Kami berdoa berkat Tuhan memberkati, berikan mereka hikmat kesehatan, supaya segala sesuatu yang mereka lakukan Tuhan, semua bisa dapat berjalan dengan baik, oleh karena Tuhan yang menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan yang indah ini juga mendoakan jemaat Tuhan yang saat ini bergumul sakit penyakit, bergumul pekerjaan, usaha, bahkan juga keluarga, rumah tangga. Tuhan, ya Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami anak-Mu Tuhan dalam keadaan situasi yang mana saat ini terjadi di negara ini ya Tuhan, kami mau terus berdoa memohon kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa melalui doa kami Tuhan, yang kami panjatkan, Tuhan melihat dan Tuhan mendengar, dan Tuhan melihat akan setiap ketaatan, kesungguhan hati kami ya Tuhan. Kami yakini Tuhan siap untuk memberikan jalan keluar. Bapa di surga, jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, jamah sakit penyakit, bentuk sakit penyakit apapun yang dialami jemaat Tuhan. Tuhan kiranya nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih ada sampai dengan saat ini ya Tuhan. Kami yakini bahwa Tuhan kami luar biasa. Amen. Tuhan kami siap untuk menolong kami, memberikan kekuatan kesembuhan ilahi itu nyata Tuhan. Nama Tuhan jugalah yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Mendoakan juga tidak lupa orang tua, keluarga besar, sanak saudara yang ada di kampung halaman ataupun di mana mereka berada. Tuhan, tutup bungkus mereka. Jaga lindungi ya Tuhan, jauhkan mereka dari virus corona ini ya Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan selalu ada bersama, memberkati mereka ya Tuhan. Di tengah mereka menjalankan tugas dan aktivitas, Tuhan Yesus memberkati selalu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa tidak lupa untuk tempat ini ya Tuhan, di mana ibadah siaran langsung terus diadakan setiap minggu ya Tuhan. Lindungi, jaga tempat ini Tuhan, jauhkan dari orang-orang yang niat jahat. Tuhan selalu memberkati tempat ini ya Tuhan, sehingga setiap kegiatan ibadah siaran langsung setiap minggu boleh dapat berjalan dengan aman ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memasuki minggu yang baru ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan, sehingga setiap tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan di minggu ini ya Tuhan, Tuhan kiranya bisa Tuhan terus memberikan kami kesehatan, memberikan kami hikmat, supaya apa yang kami lakukan Tuhan dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan aman Tuhan, dan masa depan kami selalu terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah seruan doa-doa yang sudah kami panjatkan. Kami percaya Tuhan Yesus sudah mendengar doa-doa kami. Kami yakini doa-doa ini Tuhan Yesus siap untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus sempurnakanlah doa-doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, tiba saatnya untuk kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita di depan Tuhan. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu saudara sekalian berada saat ini, mari kita bersama-sama menyisipkan persembahan kita untuk Tuhan dan nantinya kita akan berikan ke gereja. Untuk itu kita iringi satu pujian di Badai Topan Dunia, Kidung Jemaat 440. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Berkati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat terlindung yang teguh.
Baik, mari kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih padamu ya Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu Tuhan begitu luar biasa, begitu besar yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Sehingga kami boleh Tuhan diizinkan untuk kami melewati satu pekan. Puji syukur Tuhan. Karena langkah-langkah kehidupan kami, Engkau yang menuntun, Engkau yang mengerti, Engkau yang menjaga kami. Sehingga di kesempatan hari Sabat-Mu Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu, kesempatan untuk kami boleh dapat memuji dan memuliakan nama Engkau di tempat ini ya Tuhan Yesus. Maka bersyukur Tuhan karena baru saja Tuhan kami diarahkan hati kami, pikiran kami lewat kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan ajari kami untuk kami mendengarkannya, ajari kami Tuhan untuk kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kiranya Kau memberkatilah Bapak Gembala pimpinan kami yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan dalam pelayanan, berkati Tuhan dalam tugas dan tanggung jawaban, berkatilah rumah tangganya, berkatilah keluarga besarnya Tuhan. Kiranya Engkau curahkan berkat melimpah, kesehatan melimpah, kekuatan melimpah, hikmat melimpah. Engkau curahkan kepada Bapak Gembala pimpinan kami sekeluarga ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diberkati Tuhan dalam pekerjaan kami diberkati dalam usaha kami, sehingga sebagian yang kami membawa di hadirat Engkau lewat persembahan kami. Namun sebelum dipergunakan Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati, sucikan, kuduskan dahulu persembahan kami. Biarlah persembahan kami Tuhan dapat memperluaskan kerjaan-Mu di muka bumi, terutama di Gereja Pepisang Sinar ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu hadir Tuhan di setiap pekerjaan kami. Apapun pekerjaan kami, kiranya Engkau memberkati Tuhan. Engkau curahkan berkat-Mu melimpah-limpah kepada kami, berkat jasmani, berkat rohani. Apapun usaha yang kami usahakan, kiranya Kau hadir campur tangan. Engkau memberkatilah usaha kami ya Tuhan. Biarlah lewat pertolongan-Mu Tuhan, usaha kami semakin hari semakin maju, berkembang lancar ya Tuhan. Biarlah lewat itu semua Tuhan, nama-Mu lah yang dimuliakan, nama-Mu lah yang dipuji dan diagungkan senantiasa ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang indah, untuk kita bisa sampai di penghujung dari ibadah kita di kesempatan pagi hari ini. Dan saat yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan selamat datang untuk mereka yang baru pertama kali datang dalam mengikuti siaran langsung maupun siaran tunda. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saya juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk mereka yang tetap bertahan menyaksikan siaran ini dalam siaran langsung maupun dalam siaran ulang. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya atas nama Gembala Jemaat dan pengurus gereja menyampaikan rasa turut sepenanggungan atas berpulangnya salah satu jemaat kita yang bernama Saudara Dison Sapitu. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan dengan diberikan kekuatan dan penghiburan. Kita percaya ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memperoleh keselamatan di dalam Yesus. Dan saya percaya setiap kita tentu rindu untuk ada di dalam Yesus Kristus. Harapan saya, mari di tengah situasi yang berkembang saat-saat ini, mari kita waspada dengan yang namanya kenyataan yang berat ini. Dengan kita terus menjaga kesehatan, dengan kita terus menjaga hubungan kita dengan satu dengan yang lain, supaya tetap tercipta sebuah komunitas yang sehat satu dengan yang lain,
dan kita dapat beraktivitas dengan seoptimal mungkin. Namun lebih daripada itu, mari kita dasari segala hal dengan pertolongan yang datang daripada Tuhan, dengan kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui doa, melalui renungan-renungan yang kita renungkan setiap hari. Dan kesempatan ini pun saya memberi kesempatan bagi pengurus gereja untuk menyampaikan kepada mereka yang dalam minggu ini berbahagia karena ditambahkan usianya. Selamat untuk mereka yang berulang tahun dan juga mereka yang berulang tahun pernikahan. Berkat Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Baik, adapun yang berulang tahun di minggu ini, di tanggal 8 Juni ada Ibu Yohana Elizabeth Heonmoi, di tanggal 9 Juni ada Saudari Yunita Lasa, anak Jibronelia Laneon, ada Ibu Yublina Bani, ada anak Jelita Marsia Katnesi, dan Saudari Jeffrey Erianto Moininu. Dan di tanggal 11 Juni ada Ibu Wehelmina Riwu dan anak Diandra Jeffy Pusmatausu, anak Junior Miguel Tahik. Di tanggal 12 Juni ada Bapak Yopi Immanuel Poli dan Saudari Yunita Kolo. Adapun ayat firman Tuhan bagi yang berulang tahun, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Tuhan memberkati. Baik, demikian untuk mereka yang berulang tahun. Berkat Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Dan pada saat ini, sampailah kita di penghujung ibadah kita. Saya jemput jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mari kita bangkit berdiri. Kita nyatakan syukur kita akan segala kebaikan yang Tuhan berikan. Dan saya rindu untuk Bapak Ibu saudara sekalian dapat mengikuti terus siaran-siaran yang kita lakukan melalui Sang Sinar Channel yang kita buat di pagi hari. Ada renungan pagi dan juga ada Tentram bersama Sang Sinar, di mana kita sebelum istirahat kita dapat menikmati doa dan mazmur yang kita bacakan. Kiranya apa yang kita upayakan ini tidak lain dan tidak bukan, supaya di tengah perkembangan masalah yang terjadi, kita tetap teguh di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam segala segi kehidupan kita. Dan percayalah, tatkala kita melakukannya, nama Tuhan diagungkan, dan saya percaya Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, serta syukur tak habis-habisnya kami nyatakan kepada Engkau, kepada Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu. Ajar kami untuk terus meneladani Engkau ya Tuhan, untuk mengikuti apa yang menjadi jalan dari setiap pendahulu kami yang merupakan orang-orang yang beriman. Dan biarlah hal itu pun terjadi di dalam langkah kehidupan kami, di mana kami mau ikut Engkau, ikut jalan apapun situasinya, sehingga kami teguh di dalam Engkau, di tengah badai yang terus menerpa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami akan beraktivitas dengan aktivitas kami masing-masing di dalam minggu-minggu ini, di dalam hari-hari yang kami lewati. Dalam nama Tuhan Yesus, limpah-limpahkan kiranya segala hikmat, kekuatan, kesehatan yang datang daripada-Mu. Sebagai manusia kami hanya bisa berusaha, namun Tuhan jualah yang memberkati kami. Untuk itu jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati kita semua yang ada di tempat ini, mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin.
Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bersinar bersama Sang Sinar. Mari kita pujikan bersama. Kita percaya kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Dan biarlah di tengah kita menikmati segala kasih setianya, kita tetap dan terus mengandalkan Dia dengan kita bersinar bersama Sang Sinar. Bersinar bersama Sang Sinar, terangi gulita dunia. Harapan bagi dunia telah hadir untuk kita, menerjang gulita dunia, menerpa gelap malam. Marilah tetap bersinar bersama Sang Sinar. Bersinarlah terus bersama Kristus Yesus Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.